Kiora, salam dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota yang berpopulasi sekitar 2,88 juta jiwa ini, 50,3%-nya adalah perempuan dan merupakan kota kedua terbesar di Indonesia. Perkenalkan, kami adalah Safi Amira, sebuah lembaga dengan visi kehidupan yang menghargai harkat kemanusiaan, keragaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selama 2 tahun, dari 2021 hingga 2023, bersama dengan New Zealand Embassy Jakarta, kami bekerja dalam proyek pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Jawa Timur. Kegiatan utama dalam proyek tersebut adalah pendampingan perempuan korban untuk mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menunjukkan bahwa salah satu dampak yang tidak menguntungkan dari COVID-19 adalah meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional sebesar 18,32% dan kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 28,54%. Dengan dukungan oleh Head of New Zealand Embassy Van Jakarta, Safi Amira telah mendampingi 160 kasus baru dengan kebutuhan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, akses terhadap pelayanan medis bagi korban, mendampingi korban di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Penguatan penyintas di Surabaya dilakukan dengan mengadakan diskusi rutin bersama penyintas. Namun demikian, kegiatan ini terkendala oleh sulitnya waktu untuk berkumpul bersama penyintas. Akibat karakteristik kota besar dengan banyak tuntutan hidup, membuat penyintas harus bekerja lebih keras, bahkan di akhir pekan. Total penerima manfaat proyek penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender selama masa COVID-19 di Surabaya Proyek Jawa Timur ini telah menjangkau lebih dari 1.200 penerima manfaat baik secara online maupun offline, melibatkan 20 lebih stakeholders yang terdiri dari unsur pemerintah maupun organisasi di bawah pemerintah seperti PKK, Komnas Perempuan, NGO, masyarakat sipil, penegak hukum, dan lain-lain dari 20 provinsi di seluruh Indonesia. Sesaat sebelum pandemi, Safi Amira bekerja sama dengan organisasi partner yang lain menggagas sebuah kebun yang berfungsi untuk pemulihan psikologis dengan berkebun secara berkelompok bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Pemberlakuan physical dan social distancing oleh pemerintah tidak membuat Safi Amira berhenti membersamai ibu-ibu kebun pemulihan dalam pendampingan psikologis. Tadi disampaikan bahwa kalau memang tidak bisa dikontrol dengan pil KB, memang harus dilakukan kuretase. Nah, tapi kuretase ini juga dilihat juga wilayah atau luasnya si endometriosisnya tadi, begitu. Konseling dan diskusi online membahas berbagai macam topik dilakukan. Tidak hanya topik-topik yang berhubungan dengan menjaga mental health, tapi juga terkait hukum dan isu aktual yang ingin didalami oleh ibu-ibu. Itu nggak bisa masuk ruang sidang, gitu. Bahkan komisi yudisial yang mengawasi hakim itu juga nggak bisa masuk di persidangan. Yang bisa masuk di persidangan hanya LPSK, gitu. Dengan dukungan Head of New Zealand Embassy Van Jakarta, pengembangan kebun dilakukan di Kabupaten Gresik bersama pimpinan wilayah Fatayat NU Jawa Timur yang berperan aktif menjembatani kelompok kebun pemulihan dengan cara membangun sinergi bersama stakeholders yaitu pemerintah lokal, perusahaan listrik negara Kabupaten Gresik, akademisi dari Universitas Internasional Semen Indonesia, serta program lain yang telah ada sebelumnya untuk penguatan dan keberlanjutan program. Kegiatan saya sehari-hari perawatan di kebun pemulihan seperti menyabut rumput, bersih-bersih, siram-siram, dan kadang juga kita bersama teman-teman menanam sayur.
ada dari ibu rumah tangga, ada penyintas, KDRT, kemudian ada dari guru, ada ibu pekerja, kemudian remaja. Diajarkan untuk menanam. Menanam itu salah satu cara agar kita itu mengatasi atau mengontrol emosi. Ternyata ada keterkaitannya antara kegiatan menanam itu dengan pengontrolan dari emosi kita. Kita dapat sebuah usaha yang dinamakan usaha bengkel hati. Dari usaha tersebut itu yang jualan para penyintas dan yang jaga itu ya juga para penyintas. Jualannya setiap 3 hari dalam seminggu. Dan saya sekarang membawai ketua BSI Kopasteng dan juga mempunyai anggota sebanyak 18 anggota. Dan itu bukan dari Kelurahan Gending saja, tetapi juga dari luar Gending. Dan saya juga sebagai pengurus Asopsi Kabupaten Gresik dan juga sebagai pengurus Mas Berling juga dari PT PON Petrogresik. Dapat penghargaan tahun 2022 Top 10 Inovasi Pelayanan Publik, mendapatkan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Dan yang kedua UMKM Bengkel Hati bekerja sama dengan UISI. Saya juga ada prestasi yaitu kader inovatif PKK Kabupaten Gresik, kebetulan dari Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending ya. Di situ dapat penghargaan dari PKK Pusat dari Ibu Jokowi. Mengikuti kegiatan di PKK Kabupaten, saya ikut mendampingi beberapa desa yang tentunya mereplikasi apa yang ada di kebun pemulihan ini, yaitu di Desa Kisik, Kecamatan Bunga. Kemudian banyak teman, bisa sharing, bisa berani aktif ikut kegiatan di kelurahan. Saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa bercerita dengan teman-teman, saya bisa membuat usaha lontong sayur sate. Saya merasa senang, saya nggak sendiri, ada teman juga yang seperti saya. Bisa bahagia di sini bersama teman-teman juga. Bisa lebih tenang, saya bisa lebih banyak curhat-curhatan sesama teman-teman saya, dan pokoknya lebih happy saya bergabung di komunitas kebun pemulihan ini. Safi Amira menyadari bahwa semangat mengubah kultur kekerasan dan membangun kesadaran akan hak kesehatan dan reproduksi perlu dimulai sejak dini. Dalam program ini, Safi Amira mencoba menyalakan sensitivitas kesadaran gender dan membangun kesetaraan di kalangan anak muda untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kegiatan tersebut berupa perayaan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan secara online. Dir Perempuan Indonesia, Surabaya, 23 April 2022. Aku titip suara lewat aksara. Aksara ini mengantarkanku pada lorong memori. Ketika kebijakan sosial dan physical distancing telah dicabut oleh pemerintah, kami datang ke sekolah-sekolah bertatap muka secara langsung dengan siswa, berdialog tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ruang hidup yang saling menghargai dan bebas dari segala bentuk kekerasan di masa yang akan datang. Bisa menjadi contoh atau pionir di masing-masing wilayah. Tentunya akan banyak sekali kader-kader yang bisa berpotensi untuk mengaplikasi di wilayah masing-masing. Terima kasih kepada program HEF. Semoga ke depan kita tetap bergandeng tangan dan bekerja sama.